adik-adik sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, sekarang semuanya kakak undang untuk semua bangkit berdiri. Kita mau mulaikan pujian kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita naikkan pujian, Bapa aku datang padamu. Kakak undang adik-adik semua untuk dibuka ya suaranya. Bapa aku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak henti-henti. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik semua yang manis, sekarang lipat tangannya dan tutup matanya ya. Sekarang ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengumpulkan kami pagi ini di rumah kami masing-masing
untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan buat kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami dengan sungguh-sungguh untuk kami memuji nama Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua tetap bangkit berdiri ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu pujian Hati-hati gunakan tanganmu. Semuanya pakai gerakan ya di rumah. Hati-hati gunakan tanganmu, tepuk tangannya. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu, dihentak. Hati-hati gunakan kakimu, hentak-hentak. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan matamu, coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah adik-adik kita masih sambung lagi pujian kita. Kita mau naikkan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, takkan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik, kita sekarang sudah
sudah saatnya untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lagi. Kita mau naikkan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Sebenarnya sikapnya yang manis-manis ya di rumah. Sungguh-sungguh adik-adik boleh lipat tangannya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan adik-adik sekarang kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus,
Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami selama kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, sekarang saatnya kami mau untuk duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau urapi kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Kau juga berkati kami, supaya kami boleh duduk diam, dengar-dengaran, dan kami boleh eh, menanamkan firman itu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang ketemu lagi dengan kakak. Sekalipun kita masih ibadah secara online, tapi kakak percaya kalian sungguh-sungguh tadi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kakak beri tema cerita hari ini adalah jangan mencuri. Yuk, siapa yang tahu itu termasuk 10 perintah Allah yang keberapa? Ya, kakak percaya ya, semua tahu ya, itu adalah merupakan 10 perintah Allah yang termasuk yang ke-8 ya. Itu terdapat di Keluaran 20 ayat 15. Kakak ulangi lagi, cerita firman Tuhan hari ini adalah jangan mencuri. Oke. Kalau ada kata mencuri, ya, biasanya kita berpikirnya mencuri mobil gitu ya, mencuri motor, mencuri, merampok bank, uang di bank gitu ya. Kita selalu berpikir yang hal-hal yang besar dan jahat gitu ya. Dan itu merupakan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya kita dikasih firman Tuhan yang harus kita taati adalah jangan mencuri. Ya, biasanya orang yang mencuri itu adalah orang yang malas adik-adik. Ya, orang yang tidak mau berusaha, orang yang tidak mau bekerja keras. Tapi dia ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, ya, secara gratis, ya. Jadi jika adik-adik ingin mendapatkan sesuatu yang gratis, cuma-cuma, tanpa usaha, itu sama dengan pencuri adik-adik. Wow, masa sih Kak? Kalau saya ingin mendapatkan sesuatu yang secara gratis dan cuma-cuma, sama dengan pencuri sih? Iya, iya adik-adik ya. Karena kalau kita ingin mendapatkan sesuatu gitu ya, atau kita ingin punya uang gitu ya, ingin punya sepatu baru, ingin punya baju baru gitu ya, kita harus berusaha adik-adik. Gimana caranya berusaha? Ya, kalau adik-adik bisa misalnya begini, nabung ya, menabung. Kalau ada uang jajan dikasih mama papa, tabung adik-adik. Ya, jadi kalau kita pingin sesuatu, kalau tabungan kita ada, ya kita bisa beli. Ya, jadi kita tidak mengingini sesuatu punya orang lain, mungkin punya teman kita, ya tanpa seizin yang punya, ya kita ambil, kita masukkan ke kantong kita atau ke tas kita, gitu ya. Nah, itu adalah mencuri, ya. Itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan, atau itu adalah sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh lakukan, ya. Nah, adik-adik, nah kakak ulangi lagi ya. Kalau kita mengingini sesuatu yang bagus gitu ya, pingin sesuatu yang kita mau punya, misalnya, aduh, pingin punya handphone yang bagus ya, pingin. Sekarang kan karena kita sekolah secara online, gitu ya, di rumah gitu ya.
ataupun kita sekolah minggu secara online, anak-anak yang kelas besar itu sudah punya handphone sendiri gitu ya. Tapi ada juga yang masih menggunakan handphone mamanya. Jadi aduh Tuhan, saya pingin banget punya handphone sendiri, gitu ya. Jadi semua saya bisa komunikasi dengan guru saya, dengan teman-teman sekolah minggu saya, dengan teman-teman sekolah, dengan keluarga, ya saudara. Nah, saya pingin punya, gitu ya. Nah, caranya apa tadi adik-adik? Kita harus menabung untuk itu, gitu ya. Jadi kita tidak boleh mencuri handphone orang gitu ya, atau makai handphone kakak kita tanpa seizin kakak kita ya, itu sama aja dengan pencuri ya, karena tidak seizin yang punya ya. Nah, atau gini, saya pingin punya nilai yang bagus tapi nggak mau belajar gitu ya, akhirnya apa adik-adik? Siapin deh pas ujian, siapin yang akan bisa dilihat. Itu sama dengan mencuri, kita sebut mencontek gitu ya. Pingin dapat nilai yang bagus tapi tidak mau berusaha, tidak mau belajar, ya itu sama dengan pencuri ya. Atau tidak mempergunakan waktu dengan baik ya. Saat belajar dia main apa ayo? Main keluar sama teman-teman atau main handphone ya. Saat harus mengerjakan PR dia tidur. Waduh, akhirnya PR-nya nggak dikerjakan gitu ya. Itu sama dengan mencuri juga, tapi mencuri waktu gitu ya. Jadi agar kita bisa ya mampu ya tidak melanggar perintah Tuhan yang ke-8 ini, kita harus bekerja keras, kita harus berusaha ya. Nanti kalau kalian sudah besar gitu ya, pingin punya penghasilan sendiri gitu ya, pingin punya sesuatu gitu ya. Caranya gimana adik-adik? Harus berusaha, harus kerja keras ya. Karena kalau kita mencuri, berbuat curang ya, itu sama dengan dosa. Kalau dosa gimana? Upahnya apa coba? Dosa upahnya maut, masuk neraka. Ya, nggak bisa masuk surga. Ya, gitu ya adik-adik ya. Nah, kakak ambil kasih contoh lagi. Misalnya kita lagi main nih, main ke rumah temen tetangga misalnya gitu ya. Begitu main ke rumahnya, ih dia punya mainan banyak banget sih yang bagus-bagus. Saya kok nggak punya mainan sebagus itu. Kalau minta beli sama papa mama belum izinkan. Kalau nanti saya ambil satu, dia nggak tahu nih. Kalau dia lagi nggak lihat, saya masukin ke kantong. Atau saya pura-pura tangan saya ke belakang. Saya akan ambil. Saya bawa pulang deh. Saya bisa main, saya bisa punya mainan sebagus ini. Hati-hati adik-adik. Kalau ada suara hati begitu, itu berarti siapa yang nyuruh? Iblis yang nyuruh. Itu berarti iblisnya lagi menggoda adik-adik. Ya, menggoda untuk mengambil yang bukan punya kita. Tanpa seizin yang punya, tanpa seizin temennya. Ya, jadi langsung sadar adik-adik ya, langsung nggak mau. Iblis nggak mau saya mencuri, saya nggak mau ngambil. Ya, kalau misalnya ngobrol sama temennya gitu ya adik-adik ya, bisa boleh nggak saya pinjam mainan? Itu lebih baik ngomong ke temannya ya. Biasanya adik-adik mencuri itu ya kelanjutannya apa coba? Berbohong pastinya. Karena begitu ditanya ya, kalau ada misalnya udah mencuri sesuatu dari kita, kita curiga sama teman kita gitu ya. Begitu ditanya, kamu lihat nggak mainanku yang tadi warna merah gitu misalnya gitu ya. Enggak tuh.
Padahal dia yang ngambil. Nah, jadi biasanya kalau kita tidak kuat melawan godaan iblis untuk mengambil sesuatu, maka berikutnya kita akan berbohong. Ya, untuk menutupi kekurangan kita, kesalahan kita. Dan kata firman Tuhan, dosa yang satu akan menambah dosa yang lain. Ya, bohong yang satu akan nambah bohong yang lain, bohong seterusnya. Dan dosanya jadi banyak. Nah, kakak kalau udah terlanjur mengambil punya temen bagaimana? Baru sekarang nih saya sadar kak, ternyata di tas saya ada pulpen teman saya kak. Tadinya saya pingin balikin tapi saya lupa. Gak apa-apa adik-adik. Ya, kalau ada barang temennya yang sengaja atau tidak sengaja kalian sudah ambil dan sekarang masih ada di kalian, segera bertobat. Ya. Udah tahu salah itu dosa, segera bertobat. Bawa barang tersebut, bawa apa yang kalian ambil, temuin temannya, terus minta maaf. Dan minta ampun sama Tuhan. Ya, supaya kita tetap bisa menjaga supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Ya. Jadi kita harus selalu apa adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPDI Melati mulai dari kelas kecil sampai kelas besar kita harus mengikuti perintah Tuhan ini. Jangan mencuri apapun itu. Ya. Atau gini loh adik-adik. Sebetulnya kalau kita tidak menghabiskan makanan kita membiarkan listrik atau lampu nyala di rumah kita, ya, kita membiarkan keran air misalnya ngalir tanpa kita tutup, itu sama dengan mencuri. Pemborosan itu sama dengan mencuri. Kita tidak menjaga alam semesta ini. Ya. Jadi sebetulnya jangan mencuri itu banyak sekali tindakan yang harus kita lakukan dengan baik. Ya, jadi tadi jangan mencuri punya teman kita, jangan mencuri apa-apa yang ada di rumah tanpa sepengetahuan kakak, adik atau orang tua kita. Apalagi apa? Yuk, satu lagi kakak ingat. Kadang-kadang mama papa di rumah itu naruh dompet belanja dapur itu sembarangan, ya. Kadang di meja makan, kadang di atas TV. Kakak juga gitu ya. Kadang di tempat tidur gitu ya. Sembarang naruh uang sisa belanja dapur, misalnya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 gitu ya. Tiba-tiba pingin jajan, ya enggak? Adik-adik pingin jajan ke warung atau ke ke minimarket, ke minimarket, ya. Ya enggak, mama papa enggak ada. Kalau diminta nanti enggak dikasih gitu ya. Karena udah kesekian kali minta uang jajan. Tahu-tahu ambil. Mama ambil goceng, ambil 5.000 enggak tahu nih. Terus belanjakan. Oke, mama papa, kakak, saudara tidak tahu. Tapi siapa yang tahu? Ada Tuhan yang melihat. Anakku, anak sekolah minggu yang kukasihi. Oh ternyata kamu masih mencuri. Sedih hati Tuhan lihat. Ya, jadi kita jangan lakukan itu lagi. Ya, oke. Puji Tuhan adik-adik. Ini firman Tuhan hari ini. Kakak ingatkan lagi. Ini adalah perintah ke-10 larangan-larangan Tuhan yang ada di Keluaran 20. Kalau yang jangan mencuri itu perintah ke-8 yaitu Keluaran 20 ayat 15. Ayat hafalannya adalah, kakak bacakan ya. Ada di Efesus 4 ayat 28. Ingat sampai kalian nanti besar ya, sampai kalian bekerja,
Bahkan sampai kalian mungkin pergi kemana gitu ya, orang yang sudah sukses ataupun yang belum sukses, kakak bacakan ya. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikannya ya sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Puji Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, makasih adik-adik. Firman Tuhan hari ini kiranya memberkati kita semua, memberkati adik-adik yang di rumah, tetap setia beribadah meskipun kita belum bisa ketemu tatap muka di gereja. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama untuk mengakhiri firman Tuhan hari. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani kami pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.